Apa sih risiko terbesar buat portofolio investasi Anda? Bukan resesi, bukan juga salah pilih saham. Jawabannya, ternyata ada di dalam kepala kita sendiri. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa pikiran kita justru bisa jadi musuh terburuk seorang investor. Dan yang paling penting, gimana cara membangun strategi buat melawannya. Kita mulai dari pemikiran investor Barry Ritholtz ini ya. Intinya gini, semua data dan cara berinvestasi yang benar itu sebenarnya udah ada, udah terpecahkan. Satu-satunya variabel yang bikin semua jadi berantakan, ya perilaku kita sendiri. Jadi pertanyaannya, kenapa otak kita, alat bertahan hidup yang super canggih ini, malah jadi musuh nomor satu waktu kita lagi investasi? Begini penjelasannya. Otak kita itu kan didesain jutaan tahun lalu untuk bertahan hidup di sabana. Skill seperti siap bertindak itu penting banget buat lari dari predator. Tapi di pasar modern, skill yang sama malah jadi bumerang. Karena kesuksesan investasi itu seringnya menuntut kita untuk ya justru tidak melakukan apa-apa. Disinilah letak masalahnya. Settingan otak kita itu nggak nyambung sama dunia keuangan modern. Ahli syaraf Dr. William Bernstein ngasih peringatan keras. Katanya, bagian otak kita yang ngurusin respon lawan atau lari yang disebut sistem limbik itu bisa menghancurkan kekayaan kita kalau nggak kita kendalikan. Ngeri kan? Coba deh bayangin, pasar saham itu kayak Mr. Spock dari Star Trek. Sebagian besar waktunya sih dia logis banget, tapi kadang-kadang sisi manusianya meledak-ledak. Nah, ledakan emosi inilah yang menciptakan gelembung pasar atau kepanikan massal yang irasional. Nah, semua itu ujung-ujungnya jadi jebakan psikologis yang sering banget kita alami. Contohnya, loss aversion. Rasa sakit karena rugi itu katanya 2 kali lipat lebih berasa dibanding senangnya pas untung. Inilah yang bikin kita gampang panik jual. Atau herding. Naluri alami kita buat ikut-ikutan orang banyak, padahal bisa jadi mereka semua lagi lari ke arah jurang. Bias-bias inilah yang mengubah investor cerdas jadi musuh terburuk bagi dirinya sendiri. Oke, masalahnya udah jelas. Sekarang kita bahas solusinya, yang ternyata butuh kita buat mengubah total cara kita mikirin soal kemenangan. Ada analogi keren nih dari pakar investasi Charlie Ellis. Dia bilang investasi itu kayak main tenis. Ada 2 jenis permainan yang beda banget. Jadi, ini poin kuncinya, buat 99% dari kita, para investor retail, kita ini lagi main permainan pecundang. Di sini, cara menangnya bukan dengan pukulan-pukulan jenius, tapi dengan cara sesedikit mungkin bikin kesalahan konyol. Mungkin Anda mikir, saya bisa kok jadi pemain pro. Saya bisa ngalahin pasar. Oke, kalau gitu, mari kita lihat datanya. Seberapa susah sih sebenarnya memilih saham yang tepat itu? Menurut riset dari Profesor Hendrik Bessembinder, dari ribuan saham yang ada, cuma angka sekecil ini, 2% yang jadi sumber semua keuntungan bersih pasar saham selama 75 tahun terakhir. Sisanya, kalau digabungin, cuma balik modal. Jadi coba bayangin, peluang Anda buat nebak 1 dari 50 saham pemenang itu, terus belinya pas di harga yang tepat, dan punya mental baja buat nahan pas harganya lagi anjlok. Wah, kemungkinannya kecil banget. Dan data ini makin memperjelas tantangannya. Lihat deh, bahkan para profesional yang kerjaannya tiap hari cuma mikirin saham, mayoritas dari mereka gagal total ngalahin indeks pasar biasa. Semakin lama periodenya, semakin banyak yang kalah. Oke, jadi kalau mencoba mengalahin pasar itu sia-sia, terus apa dong panduan simper yang bisa kita pakai buat memenangkan permainan pecundang ini? Untungnya, sang legenda Jack Bogle udah ngasih jawabannya lewat metafora yang sempurna. Dia bilang, daripada capek-capek nyari 1 jarum di tumpukan jerami, kenapa nggak beli aja seluruh tumpukan jeraminya? Nah, cara beli seluruh tumpukan jerami ini ternyata simpel banget, cuma 3 langkah. 1, otomatiskan semuanya, biar emosi nggak ikut campur. 2, diversifikasi seluas-luasnya, misalnya lewat reksadana indeks. Ngaku aja kita nggak tahu siapa pemenangnya. Dan 3, yang paling penting, minimalkan biaya. Karena setiap rupiah yang kita bayar buat fee itu artinya uang kita nggak bisa bertumbuh. Ngomongin soal biaya, emang sepenting itu ya? Angka ini adalah perkiraan jumlah uang yang berhasil dihemat oleh para investor sejak tahun 70-an. Semua berkat efek Vanguard yang memaksa seluruh industri buat nurunin biaya mereka. 2 triliun dolar. Artinya apa? Ya simple, biaya yang lebih rendah itu sama dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Dan dalam jangka panjang, perbedaan kecil ini bisa bikin nilai portofolio Anda 20% lebih besar. Lumayan banget kan? Oke, panduannya udah ada. Sekarang, mari kita bahas rintangan terbesar yang bakal menghalangi kita buat konsisten. Kebisingan alias noise yang datang terus-menerus dari media keuangan. Kita harus sadar nih,
Model bisnis media keuangan itu bukan untuk mencerahkan Anda. Bukan. Tujuan utama mereka adalah menjual perhatian Anda kepada para pengiklan. Dan cara paling gampang buat narik perhatian, ya dengan mainin rasa takut dan serakah. Salah satu trik andalan mereka itu namanya kebutaan denominator. Mereka sengaja kasih kita angka yang gede dan kelihatan serem, tapi konteksnya disembunyiin. Contohnya, berita indeks anjlok 500 poin. Kedengarannya bikin panik kan? Padahal kalau total indeksnya 40.000, penurunan segitu nggak sampai 1,5%. Mereka itu jualan rasa takut, bukan fakta utuh. Terus gimana caranya kita bisa misahin mana informasi yang beneran penting dan mana yang cuma sampah? Gampang. Sebelum Anda percaya sama berita atau nasihat investasi, coba saring dulu pakai pertanyaan-pertanyaan ini. Tanya ke diri sendiri, siapa sih orang ini? Dan jangan-jangan dia lagi jualan sesuatu. Terus, apakah sarannya cocok buat situasi keuangan saya? Filter simpel ini bisa melindungi Anda dari informasi menyesatkan dan sales yang nyamar jadi pakar. Pada akhirnya, memenangkan permainan investasi ini adalah sebuah pilihan. Portofolio Anda itu kan rencana jangka panjang, bukan sinetron harian. Jadi, pertanyaannya sekarang buat Anda, sudah siapkah untuk berhenti nonton drama pasar dan mulai fokus untuk bertumbuh?